Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di dunia politik. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Besok tanggal 22. Dan kita akan kembali menyaksikan sebuah pertunjukan debat capres. Saya mengatakannya sebuah pertunjukan karena sang presenter, sang penanya itu cuman tugasnya membacakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Panelis ini tidak berfungsi selama debat capres. Dan si penanya juga seperti tidak punya otak sendiri. Pertanyaan kepada capres yang akan memimpin Indonesia, menentukan masa depan bangsa dan negara ini, mestinya ditanya dengan pertanyaan yang keluar dari otak, bukan dari toples. Dengan gaya seperti narik arisan. Kemudian diperlihatkan kepada publik bahwa ini belum dibuka. Ini tidak ada gunanya. Kita memerlukan pertanyaan, akan dibawa kemana negeri ini kalau Anda terpilih sebagai presiden. Bagaimana pendidikan kita? Apakah akan gratis atau akan seperti ini? Apakah kita akan punya alternatif lain dari pendidikan kita yang selama ini cuma mengikuti apa yang telah diwariskan oleh penjajahnya, yaitu cuma membentuk manusia-manusia kota yang dulu pada zaman penjajahan untuk mengurusi administrasi kolonial. Cuma itu. Padahal negeri ini berbeda. Nah, dalam urusan debat capres ini kita malu sebetulnya. Tapi ini sudah menjadi bagian yang rutin. Bivitri sendiri yang pernah menjadi panelis pada 2019 debat capres, tahun ini dia menolaknya karena menganggap tidak berfungsi sama sekali dan bikin malu. Sekarang ada rektor atau dekan atau siapapun alumni perguruan tinggi, doktor, profesor, guru besar yang dilibatkan, tapi otaknya tidak boleh dipakai ketika debat capres. Dan ini memalukan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dikoreksi sehingga para penanya ini, presenter ini bertindak seperti pada debat capres di Amerika Serikat. Seorang pembawa berita, seorang pembawa berita CNN menanyakan presiden, capresnya itu mau kemana negaranya, bagaimana ekonomi rakyatnya nanti, bagaimana kalau di Indonesia, bagaimana wilayah-wilayah strategis dan tambang-tambang kita, apakah akan diobral seperti ini menjadi milik dari konglomerat lewat KEK, kawasan ekonomi khusus. Tidak ada pertanyaan ke arah ini. Bagaimana nasib rakyat Rempang, Morowali dan lain sebagainya yang tanah-tanahnya diambil, Wadas dan lain sebagainya, Papua, apakah akan diteruskan program seperti ini? Nah, inilah yang mestinya ditanyakan kepada capres. Tapi itu tidak keluar. Tapi toh kita melihat bahwa Prabowo Subianto sebagai tokoh paling gaek di arena debat capres ini, ya, yang sudah 3 kali gagal dan ini kesempatannya yang keempat dan mungkin saja gagal lagi karena kita lihat begitu kedodoran di debat capres, dijepit oleh 2 orang muda sama-sama, satunya mantan gubernur, satunya masih aktif gubernur, Ganjar Pranowo, Anies
sudah mantan gubernur. Tapi Anies punya prestasi. Dan Ganjar menyanyikan hal yang paling mengerikan, yaitu keterlibatan Capres Prabowo Subianto dalam penghilangan orang. Dia menanyakan di mana dikubur 14 orang yang hilang itu. Di mana orang-orang itu sekarang? Itu sangat menohok Prabowo yang tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini secara kebetulan. Dan ini membuatnya grogi. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang pernah diculiknya itu 11 orang itu sekarang menjadi pendukungnya. Itu tidak masuk dalam arena ini. Karena kita menginginkan negara yang aman, tentram, adil, makmur. Tidak bisa dilakukan secara serampangan dan penuh kekerasan seperti itu. Kita memerlukan negara yang damai. Kemudian dari sisi kiri, nomor 1 Anies Baswedan, dia bicara tentang IKN yang pada dasarnya belum diperlukan oleh negeri ini karena rakyat ini dalam keadaan jatuh miskin. Dana-dana yang dialirkan ke sana, ke IKN, dan IKN itu seperti kata Presiden Jokowi kepada Xi Jinping bahwa ini adalah bagian dari jalur sutra lama. Jadi IKN menjadi sesuatu yang seperti bukan untuk rakyat ini, tapi untuk rakyat Cina, untuk kebesaran Cina, apalagi ditambah dengan Rempang yang akan menjadi wilayah yang dikelola Tommy Winata diberikan kepada Cina, dan Selat Malaka akan menjadi ada dalam genggaman Cina dan kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Padahal di sana ada transaksi bisnis melampaui 10 triliun US dollar lebih setiap tahun. Mestinya kalau kita kelola itu, kita bisa mendapatkan 30% dari nilai itu. Nah, ini harus ditanyakan kepada Capres. Mudah-mudahan besok akan ditanyakan masalah ini. Tapi masalah ini telah membuat pertanyaan tentang jawaban tentang IKN dan pertanyaannya yang kemudian dilangsungkan di situ membuat Prabowo emosi keras, dan kita melihat emosi yang sangat mengerikan dan melecehkan. Apalagi setelah dia bilang etik endasmu di tempat lain, dan ini akan menjadi bumerang. Nampaknya Prabowo, Jokowi atau tim istana sudah boleh menarik kembali Capres ini dalam agenda pemilihan presiden supaya tidak menjadi lebih buruk ke depan. Apalagi dengan wakilnya Gibran yang diprotes di sana sini karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan MK telah membuat pelanggaran itu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.